Sandi, kita akan sampaikan satu informasi terlebih dahulu nih kepada masyarakat investor IDX Channel ya. Kita akan lihat pemirsa di mana banjir dividen di bursa saham domestik belum surut. Oleh karena itu masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin mencari potensi untung dari saham pembagi dividen. Sebab sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia berencana untuk membagikan dividen tahun buku 2019 dalam waktu dekat ini. Dan berikut 7 emiten yang menjadwalkan cum dividen dalam sepekan ke depan. Berdasarkan catatan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, sebanyak 7 emiten menjadwalkan cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi dalam sepekan ke depan. Dimulai dari PT Victoria Insurance Tbk atau VINS, dividen per saham senilai Rp9,5. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 13 Juli 2020. Kemudian PT Daria Varia Laboratoria Tbk atau DVLA berencana mengucurkan dividen per saham senilai Rp70. Manajemen DVLA menjadwalkan cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 14 Juli 2020. Selanjutnya PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau ROTI akan membagikan dividen senilai Rp25,73 per saham. Tanggal cum dividen ROTI di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 15 Juli 2020. Tak ketinggalan, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL akan membagikan dividen per saham senilai Rp1. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 15 Juli 2020. Kemudian PT Nusa Raya Cipta Tbk atau NRCA akan membagikan dividen senilai Rp25 per saham. Tanggal cum dividen NRCA di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 16 Juli 2020. Kemudian PT Elnusa Tbk akan menebar dividen per saham senilai Rp12,21. Elsa menetapkan cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 16 Juli 2020. Dan yang ketujuh adalah emiten PT Pujadi Prestige Tbk atau PUDP, dividen per saham senilai Rp1. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada tanggal 17 Juli 2020. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, kita akan sampaikan berikutnya adalah infografik terkait dengan Nippon Indosari Korpindo Tbk yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Kita akan cermati pergerakannya ataupun kondisi fundamentalnya, di mana kita lihat pada tanggal 15 Juli 2020 ini adalah cum dividen di pasar reguler dan juga pasar negosiasi dari emiten dengan kode sahamnya ROTI. Dengan dividen per saham sekitar Rp25,73 per unit saham. Kemudian kita lihat kinerja year to date masih mengalami tekanan minus 5,38% di level 1.230. Net profit di kuartal 1 2020 sekitar Rp77,85 miliar dengan PE ratio 24,6 kali. Market cap-nya mencapai Rp7,6 triliun. Itu dari ROTI. Kemudian dengan emiten berikutnya kita sampaikan Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL. Dividen per saham yang akan dibagikan sekitar Rp1 per sahamnya. Ini adalah SRIL, di mana tanggal cum dividen bisa Anda saksikan di layar televisi Anda selengkapnya. Kinerja year to date-nya masih negatif 25,38% di level 194. Net profit di kuartal 1 2020 sekitar Rp28,22 miliar. Maksud saya $28,22 miliar. PE ratio-nya 2,16 kali. Market cap mencapai Rp3,97 triliun. Baik, ini adalah dua saham yang kita akan coba ulas begitu ya secara fundamental, kemudian teknikalnya bersama dengan Andri Ju. Baik, Mas Andri. Ya, Mas Andri, halo. Ya, halo. Kita bahas ini beberapa saham yang juga akan membagikan dividen ya di pekan ini. Kita lihat ada ROTI, kemudian SRIL juga. Kita lihat satu persatu. ROTI dulu. Bagaimana analisis Anda untuk ROTI? Ya, kalau ROTI ini kelihatannya 3 hari terakhir sahamnya mengalami kenaikan nih, dari level supportnya di 1180. Kemudian target terdekatnya ada di 1280-an. Nah, ini sentimen positifnya mungkin terkait karena ROTI kan di sektornya consumer ya. Yes. Jadi mungkin termasuk defensive sektor. Nah, kalau kita melihat membagikan dividen, artinya perusahaan masih membutuhkan laba ya. Betul. Jadi di semester 1 ini kelihatannya masih cukup optimis menuju
tadi di 1.280 atau kalau di levelnya di 1.300-an. Jadi masih cukup optimis untuk roti. Jadi nanti kurang lebih dia akan membagikan dividen sekitar Rp25,73. Betul. Nah, itu sentimennya cukup positif Mas untuk roti. Jadi kita bisa mengambil posisi beli nanti pada saat opening market, Mas Andri, atau ditahan dulu? Kalau sudah memiliki posisi ini masih potensial untuk naik, jadi boleh untuk hold. Baik. Kalau belum memiliki posisi ya trading buy mungkin ya. Ini menjelang sentimen dividen tadi Mas. Baik, itu dia untuk roti. Masih ada Sril, Mas Andi, tapi ditahan dulu, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa Ediksenar kami akan segera kembali sesaat lagi.